akan mendengarkan sosialisasi tentang Bank Infak. Kami di sini pengurus Bank Infak, kemudian ini baru semua nih, belum pernah bicara. Kalau ini sudah pernah bicara. Oh lama, ya. Jadi Bank Infak ini adalah bank yang tangkapan bunga, Bu. Jadi modelnya dananya 75% dari pusat, yang 25% dari jamaah Masjid Al-Hikmah. Model peminjaman ini adalah pinjam tanpa bunga dengan berkelompok. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya kegiatan usaha, satu kelompok minimal 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kenapa harus kelompok? Karena harus ada koordinator. Nah, koordinator ini nanti yang bertanggung jawab atas anggota masing-masing. Di sini kelompok ada yang mengajukan ada 3 kelompok. Kelompok syariat Pak Joko Suranto ada, Pak Sotikin belum datang, Bu Sri Lestari. Ini perhatian juga kepada Jenderal Soyo bahwa kita memberikan apresiasi kepada jenengan untuk memberikan pinjaman. Sebaliknya kan harus disiplin gitu. Harus datang, harus tanda tangan. Kita diberikan uang aja untuk datang aja beratan, ya bagaimana nanti untuk membayar. Kemudian model pembayarannya adalah selama 20 kali. Jadi 20 kali maksimal, tiap minggu bayar sekali. Jadi Bank Infak di lantai 2 buka tiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Nah itu nanti tiap koordinator kelompok mengumpulkan angsuran, kemudian diberikan kepada pengurus bendaranya Pak Yoyo, kemudian koordinatornya Pak Bambang. Jadi jam 9 sampai jam 11 dengan harus berada di situ. Level peminjaman pertama adalah 1 juta. Kemudian setelah itu baru bisa dipinjam 1,5 juta, 2,5 juta sampai 3, sampai maksimal nanti 5 juta, Pak. Tapi harus naik. Pertama pinjaman 1 juta, kemudian 1,5 juta, 2 juta sampai 5 juta nanti. Tapi angsurannya tetap 20 kali. Kelompoknya tetap 20 kali. Kemudian misalnya jenengan dalam satu kelompok itu bisa 10 kali, tidak masalah. Jadi kalau 1 juta, kalau 20 kali kan 50.000. Misalnya satu kelompok, oh saya tidak 50.000, 100.000 bisa, tidak apa-apa. Untuk menaikkan level berikutnya kan bisa. Itu. Kemudian, monggo Pak Reza. Suara aku seraya. Waalaikumsalam. Monggo. Sendirian, Pak. Monggo. Pas suarane habis, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Reza. Ini baru saja kami buka Pak
Dan ini di depan kita ini adalah calon-calon peminjam. Jadi ini alhamdulillah bahwa jadi ini mau ada pemunculan untuk peminjam begini. Jadi untuk selanjutnya, monggo silakan ke Pak Utowi. Materi ini gak ngerti ya. Materi iki tok berarti iki tok. Itu salah. Hikmah Pedurungan. Jadi, ada Bu Yanti juga ini hadir. Jadi, perkenalkan saya Reza. Mungkin ibu-ibu ini bingung, bapak-bapak juga ini siapa datang-datang ini. Jadi, saya kebetulan diamanai sebagai ketua Bank Infak Pusat, Pak. Ini, ibu-ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal Bank Infak itu ya di sini ada sebetulnya total itu ada hampir 100 ya di seluruh Indonesia. Itu hampir ada 100. Kalau di Semarang ini wonten di Banyumanik ada, di Ketileng juga ada, di Pamularsih itu juga ada, terus di BSP sana ada 2, terus satu lagi saya kurang paham di agak ke sana kayaknya. Agak ke timur, ke arah Meranggen sana. Ini. Cuma yang satu ini memang nggak aktif, yang ini kurang aktif gitu. Jadi alhamdulillah kemarin saya juga menghitung di Semarang ini adalah Bank Infak ke-10 ternyata. Ini ke-10. Bank Infak yang ke-10 di Kota Semarang. Alhamdulillah saat ini saya melihat Bank Infak Al-Hikmah ini sudah sangat maju ya, dipimpin oleh Pak Hudawi ini. Matur nuwun Pak, dan teman-teman tentunya nggak hanya Pak Hudawi. Sudah berapa Pak anggotanya Pak? 160 ya, Masya Allah. Dulu kayaknya cuma berapa ya Pak? 40 ya kalau nggak salah. Awal-awal itu kan mau 100 katanya gitu. Terus sekarang sudah 160. Alhamdulillah sudah 160 anggota. Nah ini yang baru ya berarti ya? Ibu baru ini, baru pertama kali. Iya. Ada 3 kelompok. Ya jadi ya selamat datang buat yang baru, selamat bergabung di Bank Infak. Mungkin namanya aneh ya Bu. Ono bank kok infak gitu. Maksudnya apa gitu. Ya memang ini saya cerita aja. Jadi gini. Ceritanya tuh Bank Infak itu lahir mungkin berapa ya? 8 tahun yang lalu Bu, sudah lama. 8 tahun yang lalu itu di Jakarta pertama. Saya kalau diomong wong endi itu saya bingung Bu, karena KTP saya sampai hari ini DKI Jakarta Bu. Walaupun saya kelinterannya di Semarang, saya warganya Pak Udawi ini Semarang, tapi KTP saya DKI. Jadi ya ini cerita aja. Jadi dulu ceritanya saya aktif di Jakarta, kemudian ada hubungan dengan Bank Indonesia, dengan OJK seperti itu. Waktu itu mereka itu curhat bahwa banyak UMKM kita, UMKM, pedagang dan macam-macam dan lain sebagainya itu butuh modal usaha, tapi kemudian sulit mendapatkan. Ke bank nggak iso, kemana nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Akhirnya ke rentenir. Nah, setelah dihitung-hitung, rentenir itulah yang membuat UMKM kita sulit maju, karena hasilnya habis buat bayar bunga. Jadi kalau di Jakarta dulu modelnya pinjemnya 1 juta, cairnya 800, mengembalikannya 1,3, 1,2 ya. Jadi 800 balikin 1,2. Jadi 50% bunganya dalam hanya 20 hari kalau nggak salah. 20 hari. Jadi kurang lebih 1 tahun itu kalau diakumulasi bunganya itu sekitar hampir 900%. Itu masih kecil ternyata, karena begitu saya membesarkan kami ya, nggak saya sendiri, membesarkan Bank Infak ini sampai kemana-mana, di Surabaya itu ada yang sampai 1100% Pak bunganya, alias 3% sehari.
seperti itu. Nah, terus kami itu berpikir sama teman-teman gitu ya, saya nggak sendirian tentunya. Piye caranya yo mengatasi ini gitu. Kita hanya pengen anu aja lah, pengen cari solusi gitu, mencarikan solusi. Nah, waktu itu kami diskusi dengan ada koperasi, ada apa segala macam gitu. Tapi tetap jawabannya adalah ya ini kayak Bu Yanti ini kan dirut koperasi ini. Tetap duitnya itu harus ada tambahannya gitu loh. Karena wong itu kan dari hasil orang nabung. Kalau orang nabung berarti dia kan minta ada tambahannya dong. Masa ditabung ditaruh begitu saja kan nggak mau itu. Lah bandingannya kan begini. Loh kok tak tabung untuk apa-apa, tak puter kayak aku untuk kok gitu kan. Apa nggak dagang untuk apa gitu kan. Nah, ya itu lazimnya begitu. Tapi kita nggak boleh mengingkari, memang itu kenyataannya begitu gitu kan. Nimbang ditabung ya tak puter kayak kan gitu kan. Kalau nggak diputer kayak ya tabung kan gitu kan. Tapi sama-sama minta ada tambahan. Nah, minta tambahan kalau untuk usaha yang mapan, bisnis yang mapan ya, yang sudah bentuknya toko, yang sudah omsetnya ratusan juta, miliaran gitu, itu enteng gitu. Tapi kalau nun sewu yang masih pakai warung kecil atau apa tuh namanya? Ya lapak gitu nih, buka lapak kayak gini nih loh, itu loh, gorengan apa gitu. Itu bayar bunga 50.000 sehari kayaknya berat gitu, karena memang ya kadang untungnya memang segitu gitu. Yang harapannya bisa untuk biaya hidup, bisa untuk bertumbuh, akhirnya nggak bisa bertumbuh. Nah akhirnya yang terjadi rentenir itu rentenir kaya sekali gitu. Ya memang resikonya ada mereka, tapi kan tercover dari bunga yang tinggi yang dibayar sama yang bayar gitu. Yang lolos ya hilang gitu, tapi yang bayar itu akhirnya menanggung semuanya, karena sistemnya memang seperti itu. Nah itulah akhirnya kami diskusi sana kemarin, kemudian terpikir gitu, loh waktu itu yang pertama sebetulnya disasar infak masjid Pak, infak masjid. Karena di Jakarta ya Bapak Ibu, masjid itu duitnya nggak kayak di sini. Di sini kasnya berapa Pak? Bapak? Iya Bapak. Kasnya masjid berapa? Sekarang 30-an. 30 juta. Nah, okay. Kasnya 30 juta. Kalau di Jakarta, kas masjid itu nggak ada yang di bawah 100 juta. Bahkan musola kecil, nun sewu kecil dari ini, itu 100 juta Pak. Betul. Karena orang Jakarta itu kan ekonominya lebih. Konon ya, Jakarta itu menguasai 80% ekonomi Indonesia. Bayangkan, sisanya yang segede ini cuma 20%. Nah, berarti kita dapat berapa ini? 1% mungkin ya. Semarang ini dapat 1% itu. Nah, Jakarta 80%. Makanya berpuluh-puluh kali lipat dari kekuatan kita itu. Musola kecil saja saya pernah datang di Cilincing namanya. Musola kecil itu saya tanya, berapa kasnya Pak? 150 Pak. 150 dan itu disimpan di bank gitu. Nah, kemudian saya bilang, kenapa enggak kas ini dipinjamkan gitu, kas ini dipinjamkan gitu ya, kas ini dipinjamkan. Nah akhirnya malam itu juga uang infak itu dipinjamkan. Nah lahir itu namanya bank infak itu. Artinya apa? Kita memberikan pinjaman seperti bank, tapi duit infak. Nah segampang itu. Nah nek duit infak berarti kan nggak minta bunga, nggak minta bagi hasil, nggak minta apa-apa kan gitu kan? Ya sudah, gitu. Sesederhana itu berpikirnya. Oh, Bu Yani ini nun sewu Pak Udawi, saya bawa kolega ini, ada Bu Yani dari ini pimpinannya Bank BCA Syariah Semarang. Nanti nun sewu ini BCA Syariah intinya adalah kita kerjasama untuk memberdayakan teman-teman UMKM, memberdayakan umat. Nanti ada program QRIS apa segala macam. Monggo nanti nun sewu minta waktu untuk ini. Mungkin nanti juga Bank Infak Al Hikmah, Masjid Al Hikmah ini bisa kerjasama dengan BCA Syariah kalau memang nanti ke depan ada yang bisa dikerjasamakan untuk pengembangan. Jadi gini Bu Yani, ini anggota baru ini anggota baru yang baru mau dapat pinjaman. Kalau total anggotanya sudah 160. Nggih. Sepanjang ini
Terus banyak pedagang-pedagang sini. Nah, nanti kita muter. Oke. Kalau ini hanya anggota baru yang akan baru mendapatkan pinjaman. Masing-masing dapat berapa, Pak? 1 juta. 1 juta ya, 1 juta. Oke. Oke. Jadi, nah tadi kembali lagi ke cerita saya. Jadi di situ lahirnya Bank Infak itu seperti itu. Jadi intinya kita ingin membantu UMKM, nggak ada bunganya, nggak ada bagi hasil, nggak ada apapun lah ya. Pokoknya intinya kalau dalam syariah itu ada namanya Qardul Hasan namanya, Qardul Hasan. Bukan yang mudarabah, musyarakah, bukan. Ini memang Qardul Hasan, minjamkan saja gitu. Nah, akhirnya ketemu tadi seperti bank, dipinjamkan, dikembalikan, tapi kemudian duitnya dari duit infak. Ya itulah kemudian lahir namanya Bank Infak gitu. Simple sih, sebenarnya kalau dipahami ya nggak salah gitu. Wong yo koyok bank ya gitu. Atau bank itu kan bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya menyimpan kemudian menyalurkan gitu, tapi penyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Nah itulah Bank Infak. Nah, alhamdulillah di Pedurungan ini ada Bank Infak Al-Hikmah. Kalau di Semarang ini yang nomor 10, di Indonesia nomor 60-an kayaknya Pak kalau nggak salah ya waktu itu. Di SK-nya ada nomornya kan itu Pak? Ini kalau salah nomor 60 atau berapa gitu. Nah sekarang sudah ada di 15 provinsi sampai di Aceh sana, Sawalunto, sampai Riau, sampai kalau yang di timur sampai Larantuka itu ada. Bank Infak Larantuka cukup aktif, tiap hari juga share di grup kegiatan seperti ini. Ya mungkin itu aja, saya hanya perkenalan dan kemudian cerita sedikit tentang sejarah Bank Infak. Monggo dilanjutkan agendanya dari Bank Infak Al-Hikmah. Saya kembalikan ke Pak Udawi. Matur nuwun.